Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nida Aulia. Saya mahasiswa D3 Keperawatan dari Stikes Muhammadiyah Ciamis. Nah, di sini saya akan menyampaikan penyuluhan kesehatan mengenai tumbuh kembang pada anak. Menurut Peraturan Menkes RI Nomor 66 Tahun 2014, fasilitas pelayanan kesehatan wajib melakukan pemantauan terhadap pertumbuhan, perkembangan, dan deteksi terhadap gangguan perkembangan pada anak. Nah, anak adalah seseorang yang sampai berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Kemudian, apa itu pertumbuhan? Pertumbuhan manusia ditandai ketika manusia memiliki ukuran, berat, dan tinggi badan yang bertambah. Kemudian, apa itu perkembangan? Perkembangan adalah berkembangnya manusia ditandai dengan perubahan menuju kedewasaan, seperti berubahnya emosi, kematangan fisik, cara berbicara, dan kemampuan berpikir pada anak kritis. Nah, adapun faktor yang mempengaruhi tumbuh kembang anak. Yang pertama, ada faktor pola asuh pada orang tua. Kemudian, faktor lingkungan sekitar anak. Yang ketiga, nutrisi gizi yang diberikan. Yang keempat, permainan dan tontonan yang mendidik pada anak. Kemudian yang kelima, rekreasi untuk mengenal dunia luas. Nah, adapun faktor yang mempengaruhi kualitas tumbuh kembang pada anak. Yang pertama ada faktor internal, yaitu gen, kromosom, umur, kemudian jenis kelamin. Kemudian yang kedua, ada faktor eksternal. Yang pertama ada faktor prenatal, yaitu gizi, zat kimia, endokrin, dan infeksi. Kemudian yang kedua, ada faktor persalinan, yaitu trauma kepala dan afiksi. Kemudian yang ketiga, faktor postnatal. Nah, yaitu gizi, lingkungan, trauma, toksin, dan psikologis. Nah, adapun tahapan perkembangan pada anak. Yang pertama, usia dari 0 sampai 3 bulan. Bayi mulai mengangkat kepala, belajar mengikuti objek dengan matanya, melihat ke muka seseorang dengan tersenyum, bereaksi terhadap suara dan bunyi, mengenal ibunya dengan penglihatan, penciuman, pendengaran, dan kontak menahan barang yang dipegangnya, kemudian mengoceh spontan atau bereaksi dengan spontan. Kemudian bayi dengan usia 3-6 bulan, bayi mulai bisa mengangkat kepala 90 derajat, mengangkat dada dengan bertopang tangan, kemudian belajar meraih benda-benda. Kemudian belajar meraih benda-benda yang ada di dalam jangkauannya atau di luar jangkauannya. Nah, untuk bayi usia 6-9 bulan yang pertama. Untuk bayi yang usia 6-9 bulan, bayi mulai dapat duduk tanpa dibantu, dapat tengkurap dan berbalik sendiri, dapat merangkak, meraih benda yang mendekati seseorang, memindahkan benda dari satu tangan ke tangan yang lain, memegang benda kecil ibu jari ataupun telunjuk. Kemudian untuk bayi usia 9-12 bulan, bayi mulai dapat berdiri sendiri tanpa dibantu, dapat berjalan dengan dituntun, menirukan suara, mengulang bunyi yang didengarnya, belajar mengatakan sesuatu, mengerti perintah sederhana dan larangan, memperhatikan minat yang besar, ingin melihat semuanya, ingin menyentuh apa saja, ingin melihat semuanya, ingin menyentuh apa saja yang masukkan ke benda-benda.
ingin menyentuh apa saja dan memasukkan benda-benda ke mulutnya. Nah, untuk usia 12 sampai 18 bulan, balita dengan usia 12 sampai 18 bulan mulai dapat berjalan dan mengeksplorasi rumah serta keliling rumah, menyusun 2 atau 3 kontak, dapat mengatakan 5-10 kata, memperhatikan rasa cemburu dan rasa bersaing. Kemudian untuk usia 18 sampai 24 bulan. Nah, pada usia ini, balita biasanya sudah bisa naik turun tangga, menyusun 6 kontak, menunjuk mata dan hidungnya, menyusun 2 kata, belajar makan berdiri, menggambar garis atau pasir. Menggambar di garis atau pasir. Nah, untuk usia 2 sampai 3 tahun, pada usia ini, anak belajar meloncat, memanjat, melompat, dan 1 kaki. Membuat jembatan dengan 3 kotak, mampu menyusun kalimat, mempergunakan kata-kata. Nah, untuk usia 3 sampai 4 tahun, pada usia ini, anak sudah dapat berjalan-jalan sendiri, mengunjungi tetangganya, berjalan pada jari kaki, berjalan, berpakaian, dan membuka pakaian sendiri, menggambar garis silang, menggambar orang hanya dengan kepala dan badannya. Kemudian untuk usia 4 sampai 5 tahun, pada usia ini sudah dapat melompat dan menari, menggambar orang dengan kepala dan lengan, menggambar segitiga, segi 4, pandai bicara, dapat menghitung jari-jari, dapat menyebutkan hari-hari dalam minggu, memperkirakan bentuk dan besarnya benda, membedakan besar dan kecil, menaruh minat pada aktivitas dewasa. Menaruh minat pada aktivitas orang dewasa. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Ditutup saja dengan doa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.